Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Binafian dari kelas D3TT07A, NIM 19201025. Cita-cita saya menjadi seorang insinyur yang sukses. Di sini saya akan mengerjakan post-tes praktikum sistem komunikasi 1 dengan menyampaikan materi mengenai modulasi frekuensi. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai modulasi frekuensi. Yang pertama ada pengertian dari modulasi frekuensi atau frequency modulation, yaitu proses menumpahkan sinyal informasi pada sinyal pembawa atau carrier sehingga frekuensi gelombang pembawa atau carrier berubah sesuai dengan perubahan simpangan atau tegangan gelombang sinyal informasi. Jadi sinyal informasi yang dimodulasikan atau ditumpahkan pada gelombang pembawa menyebabkan perubahan frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan perubahan tegangan atau simpangan sinyal informasi. Pada modulasi, frekuensi sinyal informasi mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawa, sedangkan amplitudenya konstan selama proses modulasi. Ini adalah gambar dari proses modulasi frekuensi. Yang pertama, di sini ada sinyal pembawa atau carrier. Kemudian yang kedua ada sinyal informasi. Yang ketiga ada sinyal yang sudah termodulasi, yaitu sinyal modulasi frekuensi. Kemudian besar perubahan frekuensi deviasi yang disimpulkan dengan delta dari sinyal pembawa sebanding dengan amplitudo sesaat sinyal pemodulasi. Sedangkan laju perubahan frekuensinya sama dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Persamaan sinyal FM dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. FM sama dengan EC dari sin omega CT tambah MF atau indeks modulasi sin omega MT, di mana FM yaitu nilai sesaat sinyal FM dan EC amplitudo maksimum sinyal pembawa, kemudian omega C adalah frekuensi sinyal pembawa dan omega M adalah frekuensi sinyal pemodulasi, kemudian MF adalah indeks modulasi frekuensi dan dalam sini adalah FC. Kemudian ada spektrum sinyal FM. Lebar bandwidth sinyal FM ini adalah tak terhingga. Namun pada praktek biasanya hanya diambil bandwidth dari jumlah segmen yang signifikan. Jumlah segmen signifikan ditentukan oleh besar indeks modulasinya seperti dalam fungsi tabel Hazel berikut. C1 ini atau ini melambangkan nilai amplitudo komponen frekuensi segmen. Kemudian C0 di sini melambangkan nilai amplitudo komponen frekuensi sinyal pembawa atau yang bukan segmen. Kemudian ada indeks modulasi. Di sini beta ini menampilkan indeks modulasi atau MF. Misalnya untuk besar indeks modulasi 0,5 dari tabel didapatkan jumlah segmen adalah 2 di sini ya, 1, 2, dan yang ini bukan segmen. Sehingga bandwidth yang dibutuhkan jika misalnya FM 2 kHz dapat dihitung dari 2 kali jumlah segmen kali FM sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kHz sama dengan 8 kHz. Kemudian untuk melakukan simulasi sinyal modulasi frekuensi dibutuhkan alat dan bahan. Yang pertama ada satu set PC atau personal komputer atau laptop, kemudian software MATLAB yang ditambahkan sine wave sebanyak 1 buah, scope 2 buah, kemudian FM modulator passband 1 buah. Apa itu sine wave? Sine wave
adalah ya inverter yang berfungsi mengubah tenaga AC menjadi AC dan gelombang keluarannya itu sinusoidal. Kemudian scope berfungsi untuk menampilkan data, dan ada FM modulator passband sebagai pemodulasi sinyal. Di sini ada tabel untuk percobaan. Kita langsung saja ke MATLAB untuk melakukan simulasi. Ya, di sini sudah ada rangkaian dari modulator FM. Di sini ada sound wave yang sudah dijelaskan tadi, kemudian scope dan FM modulator. Pertama kita akan setting untuk amplitudenya 1, kemudian frekuensi pemodulasi yaitu 5. Sini 5 ya, untuk percobaan pertama. Kita oke. Kemudian untuk frekuensi sinyal pembawa atau carrier di sini 12, dan frekuensi sinyal deviasi 15 Hz. Kita oke. Kemudian kita run untuk mensimulasikan. Kemudian untuk menampilkan hasil sinyal modulasi, kita klik pada output di sini. Di sini sudah terlihat hasil sinyal termodulasi FM sebagai berikut. Untuk percobaan yang pertama. Kemudian kita ke percobaan kedua. Untuk frekuensi sinyal pemodulasi masih sama. Kemudian untuk frekuensi sinyal pembawa atau carrier sini 5 untuk sinyal deviasi, kalau sinyal deviasi 5 juga 5 Hz. Kita oke. Kemudian kita run kembali. Kita tampilkan output sinyal. Ya, di sini ada perbedaannya. Perbedaan dari percobaan pertama sebelumnya. Dan kita ke percobaan ketiga. Untuk frekuensi carrier-nya 10 dan frekuensi sinyal deviasi 7 ya. 7, kita oke. Kita run kembali. Kita tampilkan hasil sinyal termodulasinya. Ya, di sini sudah tampil. Ini juga berbeda dari sebelumnya, percobaan kedua. Kita lanjut ke percobaan keempat. Untuk frekuensi sinyal pembawa di sini 15. Kemudian untuk sinyal deviasi 7 Hz. Kita oke. Kita tampilkan sinyal. Kemudian kita run dulu. Kemudian kita tampilkan sinyalnya. Ya, di sini agak rapat gelombangnya, berbeda dari sebelumnya. Lanjut ke percobaan ke-5. Untuk frekuensi sinyal pembawa atau carrier sini 11 Hz. Kemudian untuk frekuensi deviasi 14 Hz. Kita oke. Kemudian kita tampilkan, kemudian kita run dan tampilkan sinyal outputnya. Dan di sini agak lebih rendah ya, juga berbeda dari sebelumnya. Ya, untuk simulasi
seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bab perhitungan. Untuk hasil percobaan pertama, sinyal terlihat seperti ini ya, yang kita sudah lakukan di simulasi tadi. Ini gambar dari sinyal output M dari percobaan pertama. Untuk indeks modulasi, kita menghitung dengan cara membagikan sinyal deviasi dengan sinyal pemodulasi, yaitu di sini 15 Hz dibagi 5 Hz, yaitu 3. Kemudian untuk sinyal FM, di sini kita memasukkan frekuensi carrier dan indeks modulasi. Kemudian juga ada frekuensi sinyal modulasi. Di sini dihasilkan sin 4 pt tambah 3 sin pt. Kemudian untuk percobaan kedua, hasil sinyal modulasinya sebagai berikut. Untuk indeks modulasinya, ini sinyal deviasinya 5, kemudian sinyal modulasinya 5, sinyal 1 untuk indeks modulasi. Untuk sinyal frekuensi modulasinya, sini kita masukkan 5 untuk frekuensi carrier. Kemudian indeks modulasi, sini ada frekuensi modulasi. Sini kita menghasilkan 10 pt plus sin 10 pt. Untuk percobaan ketiga, hasil dari sinyal outputnya sebagai berikut. Untuk indeks modulasi sudah kita hitung dan hasilnya 1,4. Kemudian untuk sinyal FM, sin 10 pt dan tambah sin 5 pt. Untuk percobaan keempat, ini hasil dari sinyal termodulasi FM-nya. Untuk indeks modulasi kita dapat 1,4. Untuk sinyal FM 30 pt tambah plus sin 15 pt. Kemudian untuk percobaan yang terakhir, percobaan kelima, hasil sinyal termodulasinya seperti berikut. Untuk indeks modulasinya kita dapatkan 1,27. Dan untuk sinyal FM kita dapat sin 32 pt plus sin 9,2 pt. Kemudian untuk analisa, jika kita mengamati grafik, kita akan melihat bahwa frekuensi pembawa meningkat ketika amplitudo sinyal input meningkat. Di sini frekuensi pembawa maksimum ketika sinyal input berada pada titik tertinggi. Sementara itu, frekuensi pembawa berkurang jika amplitudo sinyal modulasi turun. Artinya adalah frekuensi pembawa minimum ketika sinyal input berada pada titik terendah. Secara matematis untuk menganalisa sinyal FM, sinyal baseband yang digunakan adalah sinyal satu frekuensi. Deviasi frekuensi maksimum didapatkan dari sensitivitas, modulasi atau gain, PCO, dan amplitudo dari sinyal baseband. Perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dan frekuensi sinyal baseband adalah indeks modulasi. Indeks modulasi mempengaruhi konten frekuensi dari bentuk gelombang yang dimodulasi. Kemudian untuk kesimpulan, modulasi frekuensi ini bekerja dengan memvariasikan frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan frekuensi sinyal modulasi. Yang kedua, modulasi frekuensi lebih sedikit gangguan dan noise. Kemudian spektrum frekuensi dipengaruhi oleh indeks modulasi dan juga oleh rasio amplitudo sinyal modulasi dengan frekuensi sinyal modulasi. Yang terakhir, indeks modulasi dapat digunakan untuk membuat deviasi frekuensi menjadi lebih sensitif atau kurang sensitif terhadap variasi nilai baseband. Sekiranya cukup penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Ya,
Ya, sekian penyampaian materi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Satu quotes dari saya yaitu, apa yang kita lakukan sekarang akan menjadi diri kita di masa depan. Jadi jalanilah kehidupan sebaik mungkin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.